Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, salah satu metode pemulihan bagi pasien yang masih berjuang melawan COVID-19 adalah dengan terapi plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari pasien COVID-19 yang telah sembuh dan kemudian diproses agar dapat diberikan kepada pasien yang sedang dalam masa pemulihan. Ini setelah terinfeksi. Lalu, efektifkah plasma konvalesen ini untuk menekan angka penderita COVID-19? Kita akan bahas di dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, pada sore hari ini saya memiliki dua narasumber sudah bersama kita, Dr. Kamarudin Askar, Ketua ID Kota Bekasi. Selamat sore, Dr. Kamarudin. Sore. Ya, dan juga ada Dr. Linda Lukitariwaseso, Ketua Bidang Donor Darah PMI Pusat. Selamat sore, Dr. Linda. Selamat sore. Iya, kita langsung saja ini dengan banyaknya korban ataupun juga terutama dari tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 ini, tentunya banyak sekali terobosan-terobosan baru di dunia kedokteran yang diperlukan begitu ya, Dr. Kamarudin. Ini melihatnya seperti apa, Dok? Ya, terima kasih ya. Saya melihat latar belakang dulu bahwa kebetulan saya juga anggota tim mitigasi PBID. Melihat nakes, terutama dokter yang di bawah naungan saya, sampai hari ini sudah 278 dokter yang meninggal se-Indonesia. Khusus Kota Bekasi, sudah 6 teman sejawat yang gugur. Dengan adanya terapi plasma yang diprakarsai oleh PMI, dari organisasi profesi sangat mendukung. Karena salah satu alternatif pengobatan kita harapkan dari terapi plasma ini. Ini terapi plasma konvalesen ini kan merupakan hal yang cukup bisa terbilang baru begitu ya, Dok ya. Boleh dijelaskan mungkin apa itu plasma konvalesen supaya mungkin penonton juga bisa mengerti? Mungkin teoritisnya mungkin Dr. Linda bisa jelaskan ya. Silakan, Dok. Begitu, Dr. Linda. Silakan, Dr. Linda. Ya, baik, terima kasih. Memang terapi plasma konvalesen ini di dua dekade yang terakhir yang lalu itu sudah dilakukan melalui seperti sakit Ebola, ya kan? Kemudian H5N1 atau SARS yang zaman dulu. Nah, sekarang ini apa sih yang dimaksud dengan plasma konvalesen? Itu adalah di mana plasma yang kita ambil dari pendonor penyintas COVID atau penyintas atau survival atau mereka yang terpapar COVID sembuh. Terpapar COVID ini yang lebih ada titer antibodinya adalah yang mereka sakit sedang sampai berat. Seperti itu. Jadi yang kita ambil adalah plasmanya. Kalau misalnya para yang biasa mendonorkan melihat satu labu darah atau satu kantong darah itu warna merah, kalau ini warnanya kuning. Jadi kita kembalikan lagi darah-darah yang tidak perlu, kita masukkan dengan metode aferesis, kita masukkan ke mesin dan hanya diambil plasma yang mempunyai titer antibodi. Jadi mereka yang sakit karena COVID dan kemudian sembuh, mereka mempunyai titer antibodi dari pembentukan antara antigen yang dimasuk ke dalam tubuh itu menjadi suatu kekebalan. Nah, itu yang kita berikan kepada pasien atau resipien yang sedang sakit, sedang sampai berat. Jadi itu yang disebut dengan plasma konvalesen. Donor plasma dari konvalesen. Penyintas yang sembuh dari COVID-19. Sehingga di dalam tubuh dari penderita COVID-19 ini akan terbentuk antibodi. Lalu apa bedanya dengan vaksin, Dok? Wah, beda. Kalau vaksin itu adalah untuk preventif, pencegahan, dan kita wajib untuk divaksinasi, ya kan? Kalau plasma konvalesen adalah kuratif, pengobatan penunjang. Jadi pengobatannya itu plasma konvalesen tidak berdiri sendiri, tapi dia bersama-sama dengan obat-obat yang lain, seperti itu. Dan untuk menjadi pendonor penyintas COVID-19 ada persyaratannya. Apa aja tuh, Dok, persyaratannya? Ya, pertama dia harus sembuh dulu dari COVID-19. Yang kita harapkan sembuhnya itu dari yang sedang sampai berat. Kenapa? Karena
titer antibodinya itu yang kita perlukan. Selain itu, usianya harus 18 sampai 60 tahun. Diutamakan laki-laki, bukan berarti perempuan tidak boleh, tapi tidak boleh sudah mempunyai anak atau sedang hamil atau pernah keguguran. Kenapa dok? Itu. Alasannya apa? Karena kita harus memeriksakan lagi. Ada satu yang namanya HLA yang nantinya akan lama prosesnya seperti itu dan akan terjadi reaksi transfusi apabila kita tidak memeriksakan. Yang selanjutnya setelah persyaratan itu terlewatkan, itu harus membawa dokumen dari rumah sakit bahwa sudah sembuh, memperlihatkan hasil real time PCR-nya sudah negatif dan selama 14 hari harus sembuh dari tidak boleh sakit walaupun dia hanya pusing sedikit ya. Jadi benar-benar bebas dari gejala dan sembuh. Nah, apabila dia melewati persyaratan itu pun dia harus diambil sampelnya dulu darahnya. Diperiksa lagi darahnya untuk mau keamanan darah, yaitu pemeriksaan infeksi menular melalui transfusi darah, yaitu penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV/AIDS. Jangan sampai dia sembuh karena COVID, tapi dia tertular dari yang kita tidak periksakan dari 4 penyakit itu. Jadi itu kenapa tidak bisa langsung diberikan, itu ada prosesnya. Dan kita juga memeriksakan infeksinya. Kalau dia masih ada infeksi, mungkin udah sembuh COVID-nya tapi ada infeksi lain. Misalnya pilek tapi bukan karena flu ya, tapi karena bakteri ya, seperti itu. Jadi dia harus minum obat lagi, biasanya kita kembalikan kepada dokter yang merawat. Kalau perempuan ingin mendonor seperti apa dok? Ya, pertama dia harus sehat, kedua dia belum pernah melahirkan dan belum pernah keguguran, itu yang terbaik. Baik. Supaya tidak menimbulkan reaksi transfusi seperti itu. Baik, kalau semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi, lalu apa yang harus dilakukan oleh pendonor? Mungkin langkah-langkah apa? Harus datangkah ke rumah sakit atau langsung datang ke PMI atau seperti apa dok? Ya, itu adalah di PMI. Jadi di PMI, pendonor penyintas kalau mau mendonorkan secara sukarela dan mandiri, datang sendiri, itu silakan datang ke unit donor darah Palang Merah. Itu yang tadi saya sebutkan persyaratan-persyaratannya. Setelah melalui persyaratan yang tadi, darahnya akan diambil sampel 1 hari sebelum untuk menjadi pendonor penyintas. Setelah hasil sampelnya itu ternyata ada titer antibodinya 1/100, yang terbaik 1/320, tapi itu sangat jarang dan sangat sulit. Biasanya 1/80, 1/160 yang kita dapat titer antibodinya. Sehingga kita ambil. Setelah kita ambil, kita proses tadi ya sampelnya, periksa infeksi menular karena transfusi yang tadi saya sebutkan 4 penyakit. Kemudian esok harinya langsung diambil dengan metode aferesis, mesinnya namanya aferesis, diambil sebanyak 400 sampai 600 cc. Nah, 400 cc itu dibagi 2 kantong, ya kan, menjadi 200 cc. Nah, inilah akan diberikan atau didistribusikan ke rumah sakit. Dengan catatan banyak terjadi sekarang karena supply dan demand-nya itu berbeda jauh. Kebutuhannya lebih tinggi, sementara untuk menjadi pendonor penyintas itu sangat sulit melewati persyaratan, terutama titer antibodinya. Orang tanpa gejala kesembuhannya lebih tinggi dibandingkan orang yang sakit sedang sampai berat. Nah, OTG ini dalam beberapa kali kami pemeriksaan tidak mempunyai titer antibodi yang ada, jadi 0. Itu biasanya kita tidak ambil. Nah, siapa yang boleh meminta plasma konvalesen? Mungkin dalam acara ini saya memberitahukan. Yang bisa meminta adalah dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Tidak bisa pasien seperti ingin membeli, mohon maaf, seperti Panadol di apotek ya, analognya seperti itu. Jadi sudah siap-siap gitu, padahal dokternya belum meminta. Kenapa? Karena darah atau plasma itu adalah organ tubuh. Sehingga kami memerlukan surat
ya surat formulir dari rumah sakit ke Palang Merah Indonesia untuk permintaan pasien siapa, penyakitnya misalnya COVID-19 perlu berapa kantong dan ditandatangani oleh dokter yang merawat. Sehingga ini adalah sebagai tanggung jawab. Kenapa kami bisa men-tracing kantong-kantong kami ini kemana saja, dan kami bertanggung jawab terhadap terjadinya misalnya ada sesuatu reaksi transfusi, bisa kita ambil sampelnya, apakah yang terjadi, seperti itu. Jadi tidak bisa yang banyak terjadi sekarang mungkin di media sosial itu adalah perlu pendonor golongan misalnya resus positif. Pasien akan ditanggung biayanya oleh keluarga pasien. Ini nggak boleh, tidak boleh terjadi hal ini. Oleh karena itu kemarin tanggal 18 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dicanangkanlah namanya ada pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma. Diharapkan dengan adanya ini mereka-mereka yang sembuh atau penyintas itu mau mendonorkan plasmanya, karena zaman dulu stigma ya, Dokter Kamarudin, kita punya tenaga yang kos di mana mereka harus bekerja di rumah sakit karena itu petugas tenaga kesehatan, mereka kos di situ diusir kan, karena stigma, masih ada stigma. Mudah-mudahan makin ke depan itu stigma ini pelan-pelan akan hilang bahwa sakit COVID ini adalah pandemi, bukan sesuatu yang mengerikan sebenarnya. Oke, jadi kalau ada orang yang membutuhkan ataupun memerlukan terapi plasma konvalesen ini harus melalui prosedur tersebut, harus melalui atau dirujuk oleh dokter yang menangani, begitu ya, Dok? Betul sekali. Oke, berapa lama ini kira-kira? Apakah lebih cepat pemulihannya atau sama seperti ketika sembuh dengan sendirinya begitu? Baik, kami ini Palang Merah Indonesia tidak merawat pasien. Kami ini adalah pengelola atau penyelenggara rekrutmen daripada plasmanya, ya. Tapi dari laporan atau ada dalam penelitian itu rata-rata sembuh kalau kami mendapat tuh sekitar 95%. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah terapi penunjang, terapi tambahan. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia bersama-sama dengan obat yang lain. Nah, tapi penambahannya ini kalau saya bisa informasikan ya, ini biasanya setelah diberikan bersama-sama, walaupun ada angka kegagalan 5% ya, tidak 100%. Nah, ini membuat kesembuhan. Itu laporan dari rumah sakit ya, terus terang PMI kan tidak mentransfusikan, yang mentransfusikan kan rumah sakit seperti itu. Tapi kami ada laporannya. Oke, Dokter Komarudin, apakah saat ini sudah ada informasi ataupun data yang menunjukkan berapa persen kesembuhan setelah mendapatkan terapi ini? Ya, makasih ya. Jadi sesuai dengan anjuran Dr. Lida tadi bahwa data berapa persen yang sudah diterapi dengan plasma, karena ini belum menyeluruh, belum seperti di Bekasi saja, jadi saya bicara atas nama di Bekasi aja, dari 46 rumah sakit, sekarang full dengan perawatan COVID. Mungkin plasma ini cuma ada di RSPAD, RSCM, dan rumah sakit besar lainnya. Jadi belum menyeluruh. Jadi data otentik baru kita mendata ulang lagi. Tapi yang jelas, terapi pilihan pada plasma ini dari profesi sangat-sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan pemerintah melihat di sini bahwa kebijakan ada sama beliau dan memasyarakatkan, karena kami sendiri sudah mensosialisikan ke semua rumah sakit yang menangani COVID bahwa ada temuan baru bahwa penunjang pengobatan pilihan kita ada pada terapi plasma. Iya, seperti yang dikatakan oleh Dokter Lukitari tadi bahwa pendonornya saat ini juga masih sangat terbatas karena banyaknya syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa menjadi pendonor, begitu ya, Dok ya. Sementara jadi itu memang harga mati ya dalam untuk
menterapi seseorang memang harus betul-betul steril dan sesuai dengan standar. Iya. Jangan sampai kita mengobati seseorang malah menimbulkan penyakit baru lagi. Iya, sementara kebutuhannya sangat besar atau sangat tinggi. Nah, ini bagaimana dokter-dokter terutama mungkin di wilayah Bekasi mendukung hal ini dan apakah ada prioritas tertentu, Dok? Ya, jadi teknik kita sesuai dengan anjuran dari PMI bahwa DPJP setiap pasien COVID itu melaporkan ke Ketua Tim COVID Kota Bekasi. Itu kan dia bisa lihat bahwa mana yang ada komorbid, mana yang tidak ada. Jadi itu yang dikirim untuk pengambilan setelah sembuh, maksimum 3 minggu ya, Dokter Linda. Ini untuk pendonor ya, Dok ya? Untuk pendonor ya? Ya. Oke, kalau untuk yang memerlukan ataupun penderita COVID-19 yang memerlukan terutama bagi mungkin tenaga kesehatan ataupun juga pasien, ini kan tentunya banyak juga kebutuhan untuk terapi plasma ini karena juga seperti yang dikatakan Dr. Lukitari mungkin bisa menunjang cepatnya kesembuhan. Nah, ini apakah ada prioritas-prioritas tertentu? Apakah tenaga kesehatan yang diprioritaskan untuk mendapatkan terapi ini atau seperti apa? Dijawabnya sesaat lagi Dr. Komarudin usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Dr. Komarudin, Ketua ID Bekasi dan juga Dr. Linda Lukitari Waseso, Ketua Bidang Donor Darah PMI Pusat. Dr. Komarudin, kita masih tadi membahas mengenai apa saja syarat-syarat ataupun bagaimana dokter di Bekasi mendukung terapi plasma ini. Kalau tadi Dokter Lukitari sudah mengatakan beberapa syarat-syarat. Nah, kalau untuk penerima donornya sendiri ini syarat-syaratnya apa saja, Dok? Dan apakah ada prioritas? Jadi saya garis bawahi dulu ya, bahwa di organisasi kita atau profesi kita secara etika, dokter tidak akan membedakan dia dokter atau tenaga kesehatan atau masyarakat yang prioritas utama untuk mendapatkan plasma. Jadi saya anjurkan pada teman sejawat yang merawat semua, terutama DPJP dia yang paling tahu teknis pemakaian plasma sebagai penunjang pengobatan. Jadi sekali lagi tidak ada kebijakan di profesi terutama ID dalam hal memilah-milah yang mana prioritas dokter, nakes atau masyarakat. Kalau begitu dengan terbatasnya plasma konvalesen yang tersedia ini bagaimana prosesnya untuk penerima donor plasma ini, Dok? Sekali lagi yang menentukan teknis penerimaan donor plasma itu kan ada pada DPJP yang merawat pasien itu. Jadi secara teknis dia lebih tahu. Kita anjurkan bahwa karena kapasitas yang yang terbatas, ini kita tidak bisa pungkiri dan Dr. Linda di sini dari PMI mungkin dengan segala kemampuan berusaha terus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat ini. Ini sudah kita sih maunya dari profesi bahwa salah satu cara untuk mendukung jangan sampai semakin banyak terpapar adalah kepatuhan daripada masyarakat itu sendiri. Karena terus terang aja sampai hari ini 46 rumah sakit di Bekasi itu full semua dalam merawat, sampai di UGD pun antri masuk UGD. Itu yang kita harapkan jadi program untuk protokol kesehatan tetap ditaati, walaupun ada harapan kita bagaimana penanganan bisa dengan terapi plasma. Pemberian terapi plasma konvalesen ini sudah berlangsung sejak kapan, Dok? Terutama di rumah sakit di Bekasi ya? Yang mau jawab ini. Sudah berapa lama untuk permintaan dari rumah sakit untuk plasma konvalesen ini? Kalau di wilayah Bekasi sendiri belum ada datanya, Dok? Belum ada. Jadi semua rumah sakit saya tanya tadi lewat HADSI bahwa sampai hari ini karena tenaga penunjang belum cukup atau belum mulai
untuk melaksanakan terapi plasma konvalesen. Baik, Dokter Lukitari, ini banyak sekali sebenarnya kan penderita COVID-19 semakin banyak. Sementara seperti yang dokter katakan tadi, ketersediaan dari plasma konvalesen ini masih terbatas begitu ya. Nah ini sudah seberapa persen, apakah sudah ada datanya, berapa persen sudah bisa terpenuhi? Bu, mungkin saya akan memberitahukan saat ini di terkini sekarang kita sudah memberikan sampai 8.000 kantong plasma ke hampir 34 provinsi. Baik. Seperti itu. Kami punya 31 unit donor darah yang bisa membuat plasma konvalesen. Jadi kalau misalnya di DKI kurang ya seperti itu kita bisa ambil dari Bogor atau dari Tangerang. 31 unit ini di seluruh Nusantara, Dok? Yang paling banyak di Jawa, karena seperti kita ketahui senter-senter penyakitnya kan dan pendonornya kan ada di mana zona merah ya. Jadi itu lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang di luar daripada Jawa. Seperti itu. Lebih banyak kita di Jawa. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Itu senter kita yang paling banyak dan memang paling banyak memproduksi selain DKI Jakarta itu kota Surabaya. Seperti itu. Tapi tetap mengantri. Satu hari itu kita sudah ada pendonor sampai 50 ya. Yang mendonorkan 50 sampai 60 ya. Nah, tapi permintaannya itu yang ngantri bisa sampai 100. Jadi memang kebutuhannya itu 3 kali lipat dari itu. Oleh karena itu Bapak Wakil Presiden tanggal 18 kemarin mencanangkan untuk bisa secara nasional para penderita yang sudah sembuh, penyintas COVID-19 yang sudah sembuh, itu secara sukarela mau menyumbangkan plasmanya. Jadi kalau dibicarakan berapa persennya kurang lebih sebegitu. Jadi kalau kita di DKI Jakarta itu bisa mengambil satu hari itu 50 sampai 60 penyintas COVID yang sembuh. Nah, sementara satu hari itu mungkin kemarin itu sampai 118 yang ngantri untuk rumah sakit di DKI Jakarta karena paling besar ya di DKI Jakarta rumah sakitnya. Seperti itu. Jadi baru bisa memenuhi sekitar setengah dari kebutuhannya ya, Dok ya? Ya, sementara oleh karena itu kita perlu 3 kali lipatnya sebenarnya atau 5 kali lipatnya dari itu sehingga ketersediaannya mencukupi dan nggak usah khawatir karena umur daripada plasma ini bisa sampai 1 tahun karena bisa dibekukan. Berbeda dengan misalnya trombosit ya, umur hidupnya kan cuma 3 sampai 4 hari harus dibuang. Memang untuk satu orang itu diperlukan berapa banyak, Dok? Untuk banyaknya itu adalah dari DPJP, tapi pengalaman kami diberikan 1 kantong itu sudah mengalami kesembuhan dengan derajat mungkin dokter yang merawat yang tahu. Nah, dikasih tergantung ke berapa berat pasien itu. Kalau misalnya pasiennya sakit berat, itu biasanya 2 kantong. Dalam penelitian juga kami 2 kantong, seperti itu. Kalau untuk pendonor sendiri bisa menghasilkan berapa banyak? Gini, kalau pendonor penyintas, dia bisa kita ambil plasmanya 400 sampai 600 cc. 400 itu menjadi 2 kantong, 600 itu menjadi 3 kantong, seperti itu. Nah, penyintas COVID yang sembuh yang sudah mendonorkan 2 minggu kemudian apabila titer antibodinya masih ada dan mencukupi bisa menjadi pendonor lagi, bisa sampai 3 kali. Oke. Untuk itu. Dan dengan jarak berapa lama? 2 minggu. 2 minggu, oke. Baik. Kemudian efek sampingnya sendiri ada tidak, Dok? Untuk pendonor ya? Iya. Iya, harusnya tidak ada. Kenapa? Kalau menjadi pendonor itu kan harus orang sehat. Hanya perbedaannya dari donor reguler adalah pendonor ini adalah sembuh dari COVID-19 atau dia survivor COVID-19. Kalau yang menerimanya, Dok? Kalau yang menerimanya kembali lagi kepada daya tahan tubuh. Kan angka kegagalan pasti ada. Tadi saya sampaikan tidak mungkin 100%. Dan kembali saya informasikan bahwa terapi plasma konvalesen ini adalah terapi penunjang
ya atau tambahan, tidak berdiri sendiri. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog Nusantara Petang, tetapi kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Petang masih akan kembali usai kumandang azan maghrib. Masih dialog kan ya? Masih. Kita berapa menit lagi dialognya? Oke, 4,5 menit lagi ya. Berarti Dokter Komarudin dan Dokter Lekitari, kita masih ada 4,5 menit lagi ya, Dokter Linda. Oke. Ya, Dokter Linda baik, atau Dokter siap. Lekitari sih Siap. panggilnya? yang depan aja, yang gampang. Nama komersialnya Linda. Jadi dipanggilnya apa nih? Dokter Linda ya? Iya, nggak apa-apa Mbak Tasya. Siapa aja. Itu udah di nasi kuningin kok Linda Lokitari. Ini saya baca juga tulisannya Dr. Linda di Tempo kalau nggak salah. Ya. Menjelaskan di situ, jadi mungkin untuk sosialisasi di masyarakat yang membaca ya cukup bagus lah ya. Iya. Iya, Ini terima kita kasih. tinggal Dr. 2 menit Komarudin. lagi ternyata dok, nanti jadi ya mungkin agak terbatas durasinya ya. Baik, siap. Jelas ya dok, ini ya Dokter Linda ya, Dokter Komarudin penjelasannya tentang ini ya dari donor darah PMI ya. Oke, langsung masuk. Berapa menit? Ya, Saya malah belum baca tuh tulisannya tuh. Udah lama, karena plasma ini sebenarnya kita sudah lama. Hanya waktu itu belum menjadi trending topik gitu. Menjadi trending topik itu. kalau saya baca memang Dr. Linda, terapi plasma ini kan banyak item yang bisa. Nah, salah satu ini COVID ini. Jadi Iya. saya baca itu banyak sekali ini bisa. Oke, kita 20 second lagi ya dok. Kita langsung Oke, mulai. siap. Kita kembali lagi masih berbincang bersama dengan Dr. Linda dan juga Dr. Komarudin mengenai plasma konvalesen. Dr. Linda, ini mengenai pendonor tadi sudah disebutkan beberapa syarat-syaratnya, kemudian juga kalau untuk penerima sendiri ini apakah ada efek samping ataupun kontraindikasi, mungkin ada alergi kah begitu? Ya, sebenarnya yang penting jangan salah golongan darah. Itu prinsipnya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kenapa kami perlu sampel dari rumah sakit dikirimkan ke kami supaya ada kecocokan golongan darah. Misalnya O harus O, AB harus AB, B harus B. Itu yang terpenting. Karena kalau tidak cocok akan menimbulkan reaksi daripada transfusi. Kemudian karena ini plasma, kita tidak memerlukan apakah resusnya positif atau negatif. Sebenarnya itu tidak mempengaruhi. Berbeda dengan kalau kita memerlukan whole blood ya atau sel darah merah. Itu perlu dengan resus positif atau resus negatif. Nah, kalau untuk pasiennya selama ini tidak ada keluhan terhadap apakah itu menimbulkan reaksi alergi atau tidak. Seperti itu, karena ini plasma. Tapi kembali lagi ya, kan setiap tubuh dari yang kita masukkan dari yang luar pasti ada sesuatu reaksi. Ya, mudah-mudahan ini reaksinya positif sehingga dia bisa sembuh dengan sebagai terapi tambahan. Mungkin itu. Baik, Dokter Komarudin sendiri kalau untuk di Bekasi sendiri dokter-dokternya jika ada penderita COVID-19 ini untuk
penerima ataupun terapi untuk plasma konvalesen ini, apakah kemudian disarankan kebijakannya begitu, ataukah mungkin disarankan beberapa rekomendasi terapi atau seperti apa, Dok? Iya, jadi di Bekasi ini ada 7 rumah sakit tipe B, ya. Itu kompeten dalam hal melaksanakan terapi plasma. Dan saya sudah anjurkan pada para direktur, menganjurkan pada DPJB bahwa ada alternatif penunjang pengobatan atau penanganan COVID dengan tambahan penunjang adalah plasma. Kebetulan di Bekasi juga ada anggotanya Dr. Linda, jadi ada cabang PMI. Mungkin di cabang PMI belum bisa memilah plasmanya, jadi itu saya belum ngecek ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bahwa temuan yang dari PMI ini dengan plasma dapat membantu masyarakat Kota Bekasi, karena harapan kita bahwa jangan sampai kalau berat, jangan sampai lebih berat. Nah, itu aja kunci. Dipungut biaya nggak sih, Dok? Dipungut biaya nggak sih? Apanya? Dipungut biaya tidak untuk mendapatkan terapi? Untuk ini karena sudah dirawat di rumah sakit, semua rumah sakit yang urus. Jadi bukan perorangan yang akan mencari, jadi dari rumah sakit mencari, jadi bukan keluarga. Tetapi ada biaya tertentu yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan kantong plasma ini? Kebijakan itu mungkin dari PMI ya, bisa jelaskan ya. Tapi yang Silakan, jelas kita Dr. Linda, anjurkan bahwa semua pasien kalau bisa jangan dibebankan lagi tambahan. Begitu. Mungkin dari PMI ada kebijakan karena pengadaan kantong itu yang harus diganti atau apa. Baik, Mungkin Dr. Linda bisa jawab. Iya, silakan Dr. Linda, terakhir ini apakah ada biaya tertentu yang dibebankan kepada pasien? Ya, biaya untuk COVID kan biasanya semua ditanggung oleh pemerintah ya. Betul. Tapi untuk kalau kami menghitungnya dan kami dibayar oleh pemerintah, ada namanya biaya pengganti pengolahan plasma. Ya, seperti itu. Dan kami dalam penelitian juga mengeluarkan bahwa, dan kami sudah mengirimkan surat juga Ketua Umum kami untuk mensahkan bahwa pembiayaannya itu adalah per kantong per 200 cc adalah 2 juta. Jadi cukup tinggi juga ya? Sebenarnya prosesnya ya, kalau kita tidak bisa melihat mahal dan murah. Karena kalau kita lihat prosesnya, kantong harganya kan masih impor. Kita belum bisa produksi. Ya, ini dibayar secara pribadi begitu ya, bukan tidak di luar pertanggungan penanganan COVID? Ini sudah masuk sih, sudah masuk untuk penanganan COVID. Untuk rumah sakit rujukan ya. Ya, artinya setiap pasien tidak membayar lebih lagi begitu kan ya, Dok ya? Tidak membayar. Harusnya lagi. Sih tidak. Baik. Tidak ada tambahan memang. Pasien COVID itu di Bekasi tidak ada tambahan ya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Komarudin dan juga Dr. Linda atas penjelasannya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.